pertandingan. Perintah Kaisar Naga Chapter 2829-2830. Siti Qiao menginginkan aturan untuk menekan Chen Ping, karena dia sama sekali tidak ingin bersaing dengan Chen Ping, dan dia juga tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Sekarang dia hanya ingin mendapatkan koin roh agar dia bisa memiliki tempat tinggal dan berganti pakaian. Mungkinkah basis kultivasi tingkat rendah tidak dapat bersaing dengan basis kultivasi tingkat tinggi? Aturan macam apa ini? Chen Ping bertanya. Itu benar. Alasan mengapa Putri Kabupaten Jialing menetapkan pengaturan level untuk setiap arena adalah untuk mencegah biksu dengan level tinggi menindas biksu level rendah. Dia tidak pernah mengatakan bahwa biksu level rendah tidak boleh menantang biksu level tinggi. Penatua ketiga berkata dengan keras. Mendengar kata-kata tetua ketiga, yang lain juga membicarakannya. Memang benar aku belum pernah mendengarnya, tapi aku juga belum pernah melihatnya. Orang bodoh apa yang datang untuk berkompetisi di arena tingkat tinggi? Bukankah ini hanya salah satu dari mereka, yang berada di tingkat kedua dari alam tubuh komposit, namun berani lari ke arena ini untuk menantang biksu tingkat 5 dari alam tubuh komposit? Bukankah itu mendekati kematian? Aku benar-benar tidak mengerti, apakah orang ini memiliki masalah dengan otaknya. Semua orang sedang berdiskusi, tetapi Siti Qiao melihat ke arah penjaga di bawah ring dan berkata, "Saudaraku, dia adalah biksu kelas 2 dari tahap tubuh komposit, dan dia datang ke sini untuk menantang ring selatan, bukankah itu melanggar aturan?" Penjaga ini selain menjaga keamanan arena dan mencegah orang berkelahi di luar arena, juga berkepentingan dengan wasit, jika ada yang melanggar aturan akan dibawa pergi tanpa ragu. Sama seperti Gao Qiji, yang telah jatuh di luar ring, ingin berlari ke ring untuk bertarung dengan Chen Ping, tetapi dihentikan oleh penjaga tepat waktu. Ini, beberapa penjaga juga sedikit bingung, pada saat itu, pembagian level dibentuk untuk mencegah mereka yang berlevel tinggi datang untuk menggertak mereka yang berlevel rendah. Hal-hal seperti lompatan tingkat rendah untuk menantang hal-hal tingkat tinggi semacam ini tidak pernah terjadi, dan mereka tidak tahu apakah ini pelanggaran. Tepat ketika beberapa penjaga tidak tahu bagaimana menjawab, seorang pria parubaya dengan gaun satin biru datang. Setelah melihat pria parubaya itu, beberapa penjaga langsung memberi hormat Tuan Yan. Tuan Yan mengangguk, lalu melihat ke panggung, dan berkata kepada Siti Qiao, "Penatua Si, meskipun cincin ini dibagi menjadi batasan level, itu hanya membatasi biksu tingkat tinggi untuk menggertak biksu tingkat rendah. Untuk situasi hari ini, itu bukan pelanggaran aturan. Kamu bisa bertanding secara normal." Setelah Tuan Yan selesai berbicara, dia terus menatap Chen Ping. Dia sangat penasaran, bagaimana mungkin seorang biksu yang hanya berada di peringkat kedua dari Realm Body Fitting berani datang ke arena ini untuk menantang jembatan batu besi di peringkat kelima. Dari alam tubuh pas, pernahkah kamu mendengar itu? Itu bukan pelanggaran aturan. Kita berdua bisa membandingkan, kata Chen Ping dengan senyum dingin. Siti Qiao memandang Chen Ping, wajahnya berubah pucat, dan akhirnya dia mendengus dingin. "Chen Ping, sebagai biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit, tentu saja aku tidak akan dibandingkan denganmu, dan jika aku menang, aku menggertakmu. Akui saja kekalahan. Tapi ingat, Sekte Feitian kami tidak akan membiarkanmu, dan kamu harus berbagi denganku 3 buah guntur langit yang kamu pilih." Begitu kata-kata Siti Qiao jatuh, semua orang gempar, dan mereka semua menatap Chen Ping dengan tak percaya. Mereka tidak terkejut karena Siti Qiao mengakui kekalahan, tetapi karena Chen Ping memiliki 3 buah guntur langit di tangannya, yang membuat mereka sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa buah guntur langit adalah harta karun Raja-Raja Wali Petir, dan tidak ada yang berani mengambilnya dengan mudah. Selain itu, pohon guntur memiliki kekuatan petir pada hari itu, jadi tidak mudah untuk mengambilnya. Bahkan ekspresi Tuan Yan berubah, dan dia menatap Chen Ping dengan heran, matanya penuh ketidakpercayaan. Chen Ping merasakan mata aneh semua orang, dan dia tahu bahwa Siti Qiao sengaja mengatakannya di depan umum. Tujuannya agar Chen Ping diperhatikan oleh semua orang. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak bersalah, dia bersalah, dan sekarang semua orang tahu bahwa Chen Ping memiliki buah petir, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menerima ide Chen Ping. Karena kamu mengaku kalah, maka keluarlah, biarkan aku melihatmu, aku akan membunuhmu.
Chen Ping memarahi Siti Qiao dengan kejam, lalu mengambil taruhan dan pergi. Dia ingin pergi dari sini secepat mungkin. Jika dia tinggal lebih lama, mungkin seseorang akan mengambil risiko, itu akan merepotkan. Melihat ini, Liu Ruyan, tetua ketiga dan yang lainnya buru-buru mengikuti Chen Ping dan pergi. Tetapi bahkan jika Chen Ping pergi, masih banyak orang yang mengikuti di belakang, mungkin karena mereka ingin melihat kemana Chen Ping pergi. Melihat Chen Ping pergi dengan panik, Siti Qiao segera menunjukkan senyum puas, tujuannya adalah untuk memberitahu semua orang bahwa Chen Ping memiliki Tianlei Guo padanya. Setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, Siti Qiao juga ingin membawa wanita tua itu pergi, tetapi Tuan Yan menghentikannya. Penatua Si tinggal di belakang. Tuan Yan berkata, "Tuan Yan, apakah ada yang lain?" Siti Qiao bertanya. Penatua Si, pemuda bernama Chen Ping yang baru saja Anda sebutkan, apakah dia benar-benar memiliki 3 buah guntur surgawi padanya? Tuan Yan bertanya pada Penatua Si. Tentu saja, aku masih bisa berbohong. Siti Qiao mengangguk dan berkata, dia hanya berada di tingkat kedua dari alam tubuh komposit, bagaimana dia bisa mendapatkan buah guntur langit, mungkin dia bahkan tidak bisa memasuki gua Raja Elang. Dan kamu terlihat sangat malu, apa yang terjadi? Tuan Yan bertanya pada Siti Qiao. Tapi ekspresi Siti Qiao agak ragu-ragu, seolah dia tidak ingin membicarakannya, lagi pula dia diperankan oleh Chen Ping, itu terlalu memalukan. Tuan Yan melihat ini, jadi dia mengeluarkan sekantong koin roh dari tubuhnya dan melemparkannya ke Siti Qiao, dan melanjutkan, Penatua Si, tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi, karena Anda berada di sini di Kabupaten Jialing, kita harus memperlakukan setiap lain dengan sopan. Kamu akan beristirahat dengan baik di Kabupaten Jialing, jadi untuk semua biaya, sebutkan saja namaku.